Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah KD 3.15 mengenai makna iman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengingatkan pada anak-anakku agar tetap semangat dalam belajar dan beribadah, namun tidak melupakan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang kurang bermanfaat. Itu sebagai ikhtiar insani kita untuk menghindari tertularnya COVID-19. Anak-anakku, bahwa cakupan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, pengertian dan dasar hukum beriman kepada para Rasul Allah, kemudian tanda-tanda beriman kepada para Rasul Allah, termasuk juga nanti sifat-sifat para Rasul Allah SWT, dan yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada para Rasul SWT. Adapun tujuan mempelajari materi ini, Pak Guru mengharapkan anak-anakku dapat menjelaskan pengertian iman kepada para Rasul Allah. Kemudian anak-anakku juga dapat menyebutkan dalil nakli tentang beriman kepada para Rasul Allah. Anak-anakku dapat menyebutkan nama-nama Rasul Allah yang wajib kita imani, beserta sekilas sejarahnya. Anak-anakku juga dapat mendeskripsikan tanda-tanda beriman kepada para Rasul Allah. Dan anak-anakku diharapkan memiliki atau menunjukkan perilaku beriman kepada para Rasul. Anakku, ada hukum beriman kepada para Rasul Allah dan juga dalilnya. Hukum mengimani para Rasul Allah adalah wajib ain. Apa maksud wajib ain? Wajib bagi setiap individu muslim. Jika tidak mengimani, maka hukumnya kafir, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Anakku buka Al-Qur'annya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud memperbedakan antara beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkara itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, maka mereka orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Termasuk yang menjadi dasar beriman kepada para Rasul Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 285. Anak-anakku pasti sudah hafal. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana
wa ilaikal masir. Begitu juga sabda Rasulullah SAW yang ini juga cukup populer menjadi dasar beriman kepada rukun iman yang 6 yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ketika beliau duduk bersama sahabat kemudian datang seseorang yang sangat putih bajunya, yang hitam rambutnya, tidak ada bekas dalam perjalanan. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir, baik takdir buruk maupun takdir baik. Dan ini menjadi urutan dari rukun iman. Dan setelah itu dia membenarkan. Sehingga dia yang bertanya, dia membenarkan karena dialah malaikat Jibril. Anak-anakku, adapun tugas para Rasul Allah, yang pertama meyakinkan umatnya bahwa Allah SWT adalah zat yang Maha Esa atau tunggal. Yang kedua memberikan batasan kepada umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Adapun yang ketiga, tugas para Rasul adalah memberikan pedoman kepada umatnya agar menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Juga memberikan penjelasan kepada umatnya tentang apa saja yang mendatangkan keridhaan Allah dan yang mendatangkan kemurkaannya. Yang kelima, mengajarkan hal-hal yang gaib sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tugasnya yang keenam adalah membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedelapan, yang ketujuh, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Sedangkan yang kedelapan, menyeru kepada umatnya untuk beriman kepada Allah tanpa mengkultuskan terhadap para rasul itu. Dan yang kesembilan, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidup. Adapun bagaimana sikap kita mengimani para Rasul Allah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi sikap kita adalah apa yang datang dari Rasul kita ambil, dan mana yang dilarang harus kita jauhi. Adapun ciri seorang Rasul, anakku, yang pertama laki-laki, yang kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga mempunyai akal yang sempurna atau cerdas, yang keempat berjiwa ismah, artinya jiwa yang mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Kemudian yang terakhir adalah berasal dari keturunan orang yang baik. Perbedaan Nabi dan Rasul, anak-anakku sudah belajar dari tingkat SD dulu, di mana kalau Nabi itu merupakan seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Contoh Nabi Khidir. Kemudian kalau Rasul itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya atau orang lain. Contohnya adalah para Rasul Allah yang wajib kita imani yang
5 itu. Adapun jumlah nabi dan rasul itu dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 78. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa rasul, di mana sebagian ada yang diceritakan dan sebagian tidak diceritakan, bahwa para rasul itu membawa suatu mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, bahwa jumlah nabi dan rasul sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah, aku bertanya, wahai Nabi Allah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi itu sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk rasul adalah sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang cukup banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi anakku, nabi itu jumlahnya 124.000 orang dan rasul 315 orang, namun yang wajib kita imani adalah 25 orang. Nah, ini nama-nama para rasul yang wajib kita imani. Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap mengimani para rasul Allah, yaitu tidak hanya cukup menghafal nama-namanya, namun harus mematuhi, mengikuti, meneladani, dan taat kepadanya, mengambil atau mengikuti apa yang dikerjakan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat 7 di atas. Anak-anakku, bahwa para rasul Allah itu memiliki sifat, ada sifat wajib, sifat mustahil. Sifat wajib bagi para rasul yang pertama adalah sidik, artinya benar. Sedangkan lawannya atau mustahilnya adalah kizib, artinya dusta. Yang kedua, sifat wajibnya amanah, artinya dapat dipercaya. Lawannya adalah khianat atau mengkhianati. Sifat yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan, dan mustahil khitman atau menyembunyikan. Dan yang keempat, sifat wajibnya adalah fatonah atau cerdas. Maka mustahil para rasul itu baladah atau bodoh. Mukjizat setiap para nabi dan rasul, anakku, ini hanya beberapa contoh saja. Apa itu mukjizat? Mukjizat suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat, di mana mukjizat itu dikaruniakan oleh Allah SWT kepada para rasulnya. Ada beberapa contoh mukjizat para rasul Allah. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang kedua, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan, dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Dan yang contoh yang keempat dari Nabi Muhammad SAW, di mana mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandai. Adapun tanda-tanda beriman kepada para Rasul Allah SWT, itu yang pertama dari sikap mental, bahwa kita wajib mempercayai para Rasul atau Nabi Allah. Yang kedua, bahwa para Nabi Allah itu memiliki sifat-sifat
sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Kemudian secara i'tiqadiyah atau batiniyah, kita harus meyakini bahwa manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Kemudian ada juga para Rasulullah itu yang termasuk ulul azmi, yaitu Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya. Yang termasuk dalam ulul azmi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang biasa disingkat dengan mimim. Bahwa i'tiqadiyah kita harus kita tanamkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup atau khatamul anbiya, penutup seluruh para nabi dan rasul, di mana tugas beliau adalah menyempurnakan agama. Adapun sikap lahiriah kita itu tadi sudah disebutkan di surah Al-Hasyr, yaitu mencontoh, mengambil, melaksanakan apa yang datang dari Rasulullah dan menghindari apa yang dilarang. Adapun tanda beriman kepada Allah yang sifatnya amaliyah, yaitu melaksanakan seruan Rasulullah SAW untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, termasuk juga giat dan rajin dalam bekerja, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Termasuk juga tanda beriman kepada Rasul yang wujudnya amaliyah atau lahiriah. Yang keempat adalah selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan oleh para Rasul Allah. Dan yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti meningkatkan kesehatan jasmani rohani, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anak-anakku, adapun fungsi beriman kepada para Rasul Allah, yang pertama untuk memantapkan keimanan kita terhadap rukun iman yang 6, di mana termasuk iman kepada para Rasul Allah agar tidak ragu terhadap ajaran yang dibawa oleh para Rasul Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua, untuk mengikuti dan meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan tekad apa saja yang diajarkan oleh para Rasul harus kita ikuti dan patuhi, sedangkan apa yang dilarang kita berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan. Kemudian untuk menuju kepada kebenaran dan kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun tanda-tanda penghayatan beriman kepada para Rasulullah, yang pertama adalah kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan rukun Islam yang 5 dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah SWT selama kehidupannya dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Dan yang ketiga, memantapkan keimanannya terhadap rukun iman yang 6. Yang keempat, menjauhi perilaku tercela. Yang kelima, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Perilaku orang yang beriman kepada Rasulullah yaitu menjunjung tinggi risalahnya, karena risalah yang dibawa oleh para Rasulullah adalah risalah Allah. Kemudian melaksanakan seruannya untuk beribadah padanya. Kemudian giat dan rajin dalam bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahlian kita. Kemudian selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat. Dan yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa oleh para Rasul tidak sirna. Anak-anakku,
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak agar senantiasa mengulang-ulang membaca dari berbagai sumber. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.